wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Simpula hormati dan saya muliakan para ibu-ibu jemaah pengajian kampung Pengasinan ya Bu ya. Si mudah-mudahan diisungi rezeki, disatakan badannya dan ditambahkan rezekinya. Amin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang Masya Allah penuh barokah ini. Amin. Salat beriringkan salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari gelap zaman jahiliyah menuju terang zaman Islam. Alhamdulillah. Sedurungnya dimulai tiga, kita Arab cerita lah sebenarnya kan. Di kampung kita bubu, wah sing ngeributi masalah kunut. Jadi sing go kunut, mang ujang orang go kunut. Kanjeng Nabi nek go kunut, terus jadi sing orang go kunut teh ngomong keren mang ujang go kunut, kanjeng Nabi nek orang go kunut. Tapi balik mana ya ibu-ibu? Sing go kunut patokannya kanjeng Nabi, sing orang go kunut teh pada patokannya kanjeng Nabi. Tapi alhamdulillah nih Pengasinan kin lah sing ribut di masalah kunut. Sebab apa ya? Sebelah kasih sholat subuh. Jadi soal. Ayo aku nih mau sholat subuh ya. Dikeroyok mau pengasih. Ngomong jadi Ngomong ngomong terima berbang. pengeroyok. Hadirin rahimahumullah. Nah, dodok kayak bulan yang Riki Bu ya. Namun ngadep mas. Pegel Bu. Jadi dodok kayak. Jadi dodok kayak bulan yang Riki ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan keutamaan sholat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, jadi Bu, sholat adalah tiang agama Bu. Sebenarnya mau ngomongin sholat Bu, cukup rohina. Jadi disingkat ya, gimana Bu ya? Jadi sholat itu adalah tiang agama yang merupakan ibadah pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia pula yang akan pertama kali dihisab oleh di hari kiamat. Nah, sholat juga merupakan hadiah pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Balik maning kisah Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi Muhammad iku Bu Isra Mi'raj ya Bu ya. Isra Mi'raj ini ibu oleh perintah sing Allah arep digawean hadiah. Hadiahnya itu berupa sholat. Awalnya sing sholat niku Bu ya. Awalnya 50 waktu. Dia kuat kan 50 waktu sedina sholat. Buatan kuat kan Bu. Nah, walaupun sing Nah, kelipun bisa 5 waktu karena jadi kanjeng Nabi Muhammad ngadep Allah ibu ning Sidratul Muntaha marek prana maning Bu ning langit kaping 7. Kanjeng Nabi digen hadiah digen perintah salat 50 waktu. Niku diterima karo kanjeng Nabi. Mundunlah kanjeng Nabi ku kepetuk sereng Nabi Musa. Jare Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa sih sing oleh sing Gusti Allah?" Jare kanjeng Nabi dijawab lah. Oleh sholat perintah 50 waktu. Balik maning jare kanjeng Nabi Musa. Balik maning. Umat kita geus sing budek akar badannya orang kuat semangat komo to umat sira sing cilik merigit ya. Balik maning lah kanjeng Nabi pun ngadep Gusti Allah ngejaluk keringanan.
Jadi setiap niku setiap balik bolak-balik niku sampai akhirnya Kanjeng Nabi pun digeng perintah sholat 5 waktu sedina. Tapi sedina 5 waktu gak pada kemarin kan ya Bu ya. Ambot yang ngomongin ya. Ampun gitu. Ambot tadi ganduli waktu. Terus terang baik kita mah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Bu, sholat adalah yang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah menghancurkan agama. Nah, terus juga Allah Subhanahu Wa Taala gitu Bu, menempatkan ibadah sholat niki kedudukannya istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 sing artinya itu, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah garis buka kurung mengingat Allah itu dalam kutip sholat ya Bu ya. Nah itu lebih utama, lebih besar keutamaannya. Nah terus ayat niki menunjukkan nih Bu bahwasannya sholat bukan hanya ritual semata, melainkan juga alat penyucian jiwa. Gitu. Nah sholat juga mendidik kita agar mencegah dari perbuatan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus bahkan gitu ya sampai Kanjeng Nabi gering sangat parah nih Bu. Itu sampai kayak memerintahkan umat yang melaksanakan sholat. Ketika beliau menjelang wafat ya bujarakan ya, dia itu ngegain wasiat lah nih umatnya. Jadi wasiatnya kan kok as-sholah wa ma malakat aimanukum. Wafat ya bujarakan ya, dia itu ngegain wasiat lah nih umatnya. Jadi wasiatnya kan kok as-sholah wa ma malakat aimanukum. Sing artinya sholat dan perhatikanlah itu Bu. Nah hadirin rahimakumullah, sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditawar Bu. Sholat itu wajib dilakukan dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi aman maupun takut, bahkan dalam kondisi berperang sekalipun. Niki posisi berperang ini wis terjadi Bu. Contohnya di Palestina mau isuk Israel mereka ngebom nih itu. Sejarah masa perang dunia zaman akhir ya sama Bu. Jadi akhir-akhir pendek guna beribadah kepada Allah. Nah terus juga nih ya dibalik perintah sholat nih ya sing begitu berat ya kan Allah pun telah menjanjikan Bu, menjanjikan kepada kita yang telah melakukan sholat dengan benar. Di antaranya itu sing pertama itu Bu nggai pertolongan. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sing artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolonganmu. Nah ayat ini menunjukkan Bu bahwasannya jika ibu-ibu sholat berbarengan dengan sabar, itu pertolongan ada di depan mata. Yang kedua itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada salah satu momen ya di mana ning pundi Nabi Muhammad niki ngejaluk pendapat nih para sahabat. Jadi Kanjeng Nabi, wahai sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang memiliki sungai di depan rumahnya, maka ia mandi sehari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Dijawablah para sahabat Bu, wahai baginda, sesungguhnya tidak ada kotoran sedikit pun di dalam tubuhnya. Nah terus dikanya diperjelaskan karena Kanjeng Nabi, begitupun perumpamaan orang ketika melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, maka ia telah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus yang terakhir kibiya, sholat adalah cahaya bagi dunia dan akhirat. Di dalam dunia kita mendapatkan cahaya keberkahan, keridhaan Allah, dan di akhirat kita mendapatkan cahaya penerang di alam kubur. Jadi sebegitu pentingnya sholat Bu. Sholat apa sih? Pripun sih Bu lamun jerakan ya meninggal kula dewek ya meninggalkan sholat pun perasaannya gelisah gitu. Karena apa? Karena kula kan durung menjalankan kewajiban. Jadi neniku apa ya kayak kurang serglah melakukan segala karena masih dua tanggungan ki. Apa tanggungnya yaitu sholat. Hadirin rahimakumullah. Jadi bayangkan Bu ya,
wakeh keberkahan, keutamaan, anugerah yang diberikan Allah terhadap kita hanya dengan melakukan sholat 5 waktu. Tapi sayangnya ya Bu ya, zaman seni kini ku kayak uang pun pada sibuk kalau pegawaiannya Bu, sibuk kalau dunia sampai lupa kalau kewajibannya Bu. Gitu boten. Benar. Sibuk dunia baik Nah. dunia olahraga. Dunia itu Bu sebenarnya mah hal yang fana. Hal yang fana ini ki hanya sekejap lah jadikan mah. Harta mau bakal go mati Bu. Sangka di dunia itu Jadikan mah wong Cina mah dikubur hartanya. Hadirin rahimakumullah. Mari kita bangun gitu Bu ya, kesadaran bahwa sholat bukan beban, tapi anugerah yang kita jalankan. Ia adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Kanjeng Nabi pun pernah bersabda Bu, bahwasannya posisi paling par antara hamba dengan umatnya, hamba dengan Tuhannya itu ketika sujud, maka perbanyak berdoa di dalamnya. Hadirin rahimakumullah.